Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, kita akan merenungkan surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Kita akan melihat bagian awal dari surat ini yang berisi ucapan syukur Paulus atas jemaat. Nah, kita akan lebih dahulu mendengarkan apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat, dan sesudah itu kita akan merenungkan apa yang disampaikan oleh Paulus itu. Baik, sekarang kita akan lebih dulu mendengarkan apa yang ditulis oleh Paulus. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius, kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan mengingat kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Kami tahu, saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kuasa dari Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu mengikuti teladan kami dan teladan Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersebar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana sambutan kamu terhadap kami, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah, saudara-saudara, ini tadi ucapan syukur yang ditulis oleh Paulus pada awal surat kepada jemaat Tesalonika. Nah, sekarang kita akan merenungkan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam ucapan syukur ini. Pertama-tama kita perlu mengingat, saudara-saudara, bahwa di antara surat-surat yang ditulis oleh Paulus, surat pertama kepada jemaat Tesalonika adalah yang pertama kali ditulis. Kota Tesalonika terletak di wilayah Makedonia. Bersama dengan Silas dan Timotius, Paulus datang ke kota ini dan memberitakan Kristus. Pemberitaan ini menghasilkan buah. Banyak orang Tesalonika yang menjadi percaya kepada Kristus. Tetapi Paulus menghadapi ancaman penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di kota itu, dan jemaat pun meminta supaya Paulus pergi meninggalkan kota itu. Nah, pembahasan tentang ucapan syukur ini akan meliputi 3 poin. Poin yang pertama, syukur atas jemaat. Paulus mengutus Timotius
untuk mendampingi jemaat. Paulus sudah pergi meninggalkan jemaat dan ia mengutus Timotius kembali ke Tesalonika untuk mendampingi jemaat. Paulus khawatir jemaat menjadi takut menghadapi penganiayaan, lalu meninggalkan iman mereka. Tetapi ternyata tidak. Setelah menyelesaikan tugasnya, Timotius menemui Paulus dan mengatakan bahwa jemaat tetap teguh dalam iman akan Kristus. Penganiayaan tidak membuat mereka takut. Mereka tetap percaya kepada Kristus. Paulus yang tadinya khawatir dengan keadaan jemaat, sekarang merasakan kegembiraan yang besar. Apa yang dikhawatirkannya tidak terjadi. Nah, terdorong oleh kegembiraan yang dirasakannya, Paulus menulis surat kepada jemaat di Tesalonika. Nah, pada awal surat ini, Paulus menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur ini digerakkan oleh kegembiraan yang dirasakannya setelah mendengar kabar tentang jemaat Tesalonika yang ditinggalkannya sebelum jemaat itu siap. Paulus mengingatkan bahwa pada awalnya orang-orang Tesalonika adalah orang-orang yang menyembah berhala. Kemudian Paulus datang ke kota mereka memberitakan Kristus. Setelah menyambut Paulus dengan gembira, mereka mendengarkan pemberitaan tentang Kristus yang disampaikannya. Nah, orang-orang Tesalonika kemudian meninggalkan kepercayaan kepada berhala-berhala itu dan berbalik kepada Allah yang benar, Allah yang hidup. Kemudian mereka pun melayani Allah yang hidup dan menantikan kedatangan anaknya dari surga. Tetapi saudara-saudara, jemaat Tesalonika ini harus menghadapi penindasan yang berat karena mereka menerima berita tentang Kristus dan percaya kepadanya. Para penganiaya sengaja membuat orang yang dianiayanya mengalami rasa sakit yang membuatnya sangat menderita. Dengan cara demikian, sebenarnya para penganiaya itu memaksa orang mengikuti keinginannya. Paulus sudah mengalami berbagai penganiayaan dalam pemberitaan Injil, sehingga ia mengerti rasa sakit yang harus ditanggung oleh orang yang dianiaya, apalagi dianiaya oleh orang-orang yang dikuasai kebencian. Tidak semua orang tahan menanggung rasa sakit akibat penganiayaan. Jelas bahwa manusia memiliki kecenderungan untuk menghindarkan diri dari hal-hal yang membuatnya menderita. Orang Tesalonika sudah percaya kepada Kristus. Bisa jadi akan bertanya, mengapa kami percaya kepada Kristus dan kami menderita? Mengapa kepercayaan kepada Kristus justru membuat kami menanggung penganiayaan dan merasakan rasa sakit yang hebat? Kalau begitu, buat apa percaya kepada Kristus kalau kepercayaan ini tidak mendatangkan keuntungan apapun, tetapi justru membuat kita susah? Bisa jadi karena tidak tahan menghadapi penganiayaan, orang-orang Tesalonika mengikuti keinginan para penganiaya, yaitu meninggalkan kepercayaan akan Kristus, kepercayaan yang dianggap telah membuat mereka menderita. Paulus bergembira karena nyatanya jemaat Tesalonika tidak meninggalkan imannya, walaupun menghadapi penderitaan. Padahal mereka adalah jemaat yang baru saja dibentuk, jemaat yang baru saja berdiri.
Mereka baru saja meninggalkan berhala-berhala yang mereka yakini berkuasa atas kehidupan mereka, tetapi mereka percaya kepada Kristus tanpa keraguan. Kegembiraan yang dirasakan oleh Paulus ini mendorong Paulus untuk mengucap syukur kepada Allah. Semua yang telah dikerjakannya untuk jemaat Tesalonika membuahkan hasil yang nyata, yaitu jemaat memiliki keteguhan iman. Keteguhan iman jemaat Tesalonika dalam menghadapi penganiayaan ini tersebar beritanya ke wilayah Makedonia dan Akhaya. Akhaya itu nama kuno untuk Yunani. Mereka bergembira mendengar kabar tentang jemaat Tesalonika dan mengagumi keteguhan iman mereka. Karena itu, jemaat-jemaat yang ada di kedua wilayah itu pun ingin memiliki keteguhan iman yang sama. Jemaat Tesalonika menjadi contoh bagaimana harus hidup sebagai pengikut Kristus ketika harus menghadapi penganiayaan. Dengan demikian, jemaat Tesalonika menjadi teladan untuk semua orang yang percaya yang tinggal di wilayah Makedonia dan Akhaya. Sekarang kita beralih ke poin yang kedua. Mengapa mereka kuat? Nah, ketika melihat kepercayaan jemaat Tesalonika yang tidak goyah menghadapi penganiayaan, lalu muncul pertanyaan, apa yang membuat orang Tesalonika bertahan dalam iman akan Kristus? Mengapa mereka tidak mengikuti keinginan orang-orang yang sudah menganiaya mereka dan membuat mereka menderita? Orang-orang Tesalonika telah mengambil keputusan untuk melayani Allah yang hidup dan benar dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga. Dari kalimat ini kita bisa menyimpulkan ada dua hal yang rupanya membuat jemaat Tesalonika bertahan dalam iman sekalipun menghadapi penganiayaan. Yang pertama, jemaat yakin bahwa keputusan mereka benar, yaitu keputusan untuk meninggalkan kepercayaan kepada berhala-berhala, lalu menyembah Allah yang hidup dan benar. Berhala-berhala yang pernah mereka sembah itu hanyalah patung, benda mati yang tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan berbuat sesuatu untuk menolong manusia, melihat, mendengar pun mereka tidak bisa karena mereka benda mati. Sedangkan Allah yang sekarang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang berkuasa untuk melakukan semua yang diperlukan untuk manusia yang dikasihinya. Dia adalah Allah yang benar, yang layak untuk disembah, karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Sedangkan para berhala hanyalah patung yang dibuat oleh manusia, sehingga sama sekali tidak layak untuk disembah. Kedua, mereka sungguh-sungguh menantikan kedatangan Yesus, anak Allah dari surga. Allah yang hidup dan benar itu telah mengaruniakan anaknya untuk menyelamatkan manusia. Setelah menyelesaikan karya penyelamatan itu, ia kembali ke surga. Tetapi ia akan datang kembali untuk mengadili manusia. Kedatangan Yesus, anak Allah yang telah dibangkitkan dari kematian itu begitu penting. Karena dialah yang menyelamatkan manusia dari murka yang akan datang. Ia akan mengaruniakan kebangkitan dan kehidupan kekal kepada yang percaya dan setia kepadanya. Yang percaya kepadanya akan mengalami kebangkitan seperti dia. Jemaat percaya bahwa Allah yang mereka percaya itu menyelamatkan mereka dari kematian
dan akan membangkitkan mereka serta mengaruniakan kehidupan kekal. Jemaat tetap percaya kepada Kristus karena penganiayaan yang mereka alami tidak dapat memisahkan mereka dari kasih Kristus. Nah, sekarang kita lihat poin yang ketiga, apa yang kita bisa pelajari dari ucapan syukur Paulus. Syukur atas karya Allah. Ucapan syukur yang disampaikan oleh Paulus kepada Allah pada awal surat kepada jemaat di Tesalonika bukan karena Allah mengerjakan sesuatu untuk diri Paulus, apalagi urusan material. Paulus sudah mengantar orang-orang Tesalonika kepada Allah yang hidup dan benar. Ia melihat jemaat yang didirikannya mengambil sikap yang tegas untuk menyembah Allah. Ia bersyukur karena melihat jemaat yang didirikannya itu sungguh percaya kepada Allah. Nah, saudara-saudara, ucapan syukur yang sama selayaknya disampaikan oleh orang-orang yang dipercaya oleh Allah untuk membina, untuk mengembalakan iman umat. Para guru bina iman anak, para pendamping anak-anak calon komuni pertama, para pendamping calon penerima sakramen Krisma, layak untuk bersyukur kepada Allah. Karena dapat mendampingi anak-anak sehingga mereka, anak-anak itu, dapat mengenal Kristus dengan lebih baik. Para katekis layak untuk bersyukur kepada Allah karena dapat mengantar para katekumen pada pengetahuan yang benar tentang Allah, karena dapat membawa mereka pada pengenalan akan Allah yang sejati. Kemudian, para orang tua juga layak untuk bersyukur kepada Allah, karena dipercaya untuk membawa anak-anak mereka kepada Yesus dan mendidik mereka dalam iman akan Kristus. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus rohnya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.